Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi di pertengahan tahun 2025 ini ada sebuah peristiwa yang memang kemudian jadi perbincangan publik ya. Jadi perbincangan sepertinya banyak warga negara dan masyarakat Indonesia. Peristiwa itulah peristiwa atau kejadian kasus tuduhan ijazah palsu kepada mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, kenapa kemudian ini banyak diperbincangkan? Karena ini sekalipun kemudian banyak yang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwasannya kasus ini adalah kasus ringan, tapi kalau menurut saya pribadi juga ini kasus yang sangat vital ya, dimana kemudian tuduhan-tuduhan itu dengan beraninya dilontarkan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang tergabung dalam kelompok tertentu, dalam golongan kelompok tertentu, yang memang kalau kita pikir tuduhannya terlalu berani sekali ya gitu kan, karena memang akan berimplikasi kalau tuduhannya sampai salah pasti konsekuensinya adalah hukuman yang berat juga ya, namanya juga kasus akhirnya masuknya ke kasus pencemaran nama baik gitu kan, kalau tuduhannya itu salah gitu kan. Tapi kalau kemudian tuduhannya itu betul terbukti benar kan, apa jadinya juga gitu kan, gimana kita kemudian bisa akal kita menerima kenyataan kalau betul tuduhannya benar gitu kan. Karena ini kan presiden di negara yang sangat besar ya, negara yang jumlah penduduknya 280 juta, negara yang memang sudah merdeka lebih dari 50 tahun, negara yang memang saat ini memang negara yang memang ekonomi dan kondisi masyarakatnya memang sudah betul-betul mulai berkembang. Indonesia ini sudah dikenal oleh mungkin seluruh bangsa dan warga di bumi ini gitu kan. Gimana ceritanya kalau kemudian sampai tuduhan itu betul gitu kan, apa yang dikata gitu kan, merupakan sejarah buruk pastinya ya untuk negeri ini kalau gitu kan, ini masih seandainya gitu kan. Karena memang kasus ini kan memang sepertinya baru pertama kali ya. Saya pikir gak cuma di Indonesia, mungkin di dunia pun pertama kali gitu kan. Karena memang kalau di Indonesia dari zamannya Bapak Soekarno sampai terakhir juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kasus seperti ini kan belum pernah terjadi gitu kan. Dan ini terjadi di eranya Pak Joko Widodo gitu kan. Yang jelas memang ini jadi kontroversi, banyak pertanyaan di publik, dan sepertinya memang kalau menggantung jadi misteri untuk sejarah bangsa ini. Tapi ya memang alhamdulillah, karena kemudian juga Pak Jokowi langsung kemudian merespon dengan cepat, melaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik itu kan. Dia meyakini bahwasannya ijazah yang dia miliki adalah asli, dan kemudian memang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Artinya pelaporannya sudah masuk, dan kemudian memang saat ini kabarnya ijazah beliau S1 Kehutanan dan juga ijazah SMAN 6 Solo juga sudah masuk ke Barreskrim Polri, sudah diperiksa oleh tim digital forensik dari Polri. Tentunya semua dokumen pasti akan dipelajari di situ kan, usia kertas, jenis tinta gitu kan, jenis huruf segala macam pastinya gitu kan. Yang jelas memang pihak yang dituduh untuk melakukan pencemaran baik pun sepertinya juga sudah melakukan pelaporan ke Polda, ke Polri juga, ke kepolisian gitu kan. Artinya memang sudah saling melaporkan, dan mereka pun meyakini ya dengan fakta-fakta yang mereka miliki gitu kan. Kalau kemarin memang faktanya agak lemah karena bukti pembanding ijazahnya yang mereka ambil itu ternyata dari uploadan seseorang di media sosial gitu kan. Dan ini tambah rumit lagi, karena memang kalau kemudian yang diupload orang tersebut itu sebetulnya yang nggak asli gitu kan, tentunya orang itu pun harusnya terkena ya undang-undang ITE, karena menyebarkan dokumen orang tanpa izin gitu kan. Karena secara dari pihak Pak Jokowi mengatakan bahwasannya ijazahnya juga nggak pernah ditunjukkan ke orang lain gitu kan. Ini gimana kemudian seseorang mengupload gitu kan, mengupload apa yang dikatakan sebagai ijazahnya Pak Jokowi gitu kan. Kalau betul-betul itu nggak betul,
Orang itu pun kena ya, undang-undang ITE, menyebarkan dokumen, menyebarkan tanpa seizin, dan apalagi kalau palsu. Tentunya konsekuensi hukumnya juga berat. Jadi ini sepertinya rumit sekali ya. Yang jelas memang kemudian runtun karena pihak yang meyakini menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu pun mereka sangat yakin ya dengan fakta-fakta dan argumen yang mereka miliki gitu kan. Yang jelas dari pihak Pak Jokowi pun melakukan counter, foto-foto para sahabat kuliahnya dulu dimunculkan gitu kan. Tapi lagi-lagi memang yang terpenting adalah pemeriksaan dokumen di tim digital forensik Polri ya, di Barreskrim Polri. Yang paling terpenting itu, karena kalau kemudian saksi nih itu ya seperti apa ya, bukti saksi ya, yang terpenting adalah bukti fisiknya kalau menurut saya. Nah teman-teman, memang kemudian juga yang agak bikin kita semua prihatin adalah memang sebetulnya kan kasus ini sebetulnya sederhana ya, kalau saya pikir sederhananya ketika kemudian dulu ada banyak yang ribut udah lama, ya sudah mungkin tunjukin aja ijazahnya kalau menurut saya kan. Kemudian ada tim kuasa hukum, ada pihak yang berwenang, ada pihak yang berwajib, semuanya ngawasi, tunjukin aja biar diperiksa, monggo tuh kan. Seperti kalau kita lihat ketika kasusnya Barack Obama dulu ketika mau mencalonkan presiden di Amerika, banyak tuduhan kepada beliau, pada si Barack Obama ini, bahwasanya Barack Obama ini bukan warga negara Amerika. Karena Barack Obama ini ayahnya adalah seorang mahasiswa asal Kenya yang kuliah di Amerika, yang jumpa sama ibunya yang keturunan Amerika Hawaii, yang juga mahasiswi di Amerika. Kemudian banyak yang lontaran tuduhan kepada Barack Obama bahwasanya Barack Obama bukan orang Amerika, bukan orang Amerika kok mau nyalonin presiden Amerika gitu kan. Tapi kemudian Barack Obama dengan simpel, nggak sampai 1 jam membuktikan, langsung klarifikasi, dia di stasiun TV, di media sosial, dia langsung nunjukin paspor dia yang asli seperti apa, dan menunjukkan bahwasannya memang dia warga negara Amerika. Seperti itu ya, kalau seorang negarawan tuh langsung simpel, selesai gitu kan. Kalau ini kan jadi rumit sekali gitu kan. Walaupun kalau saya pikir memang ya haknya Pak Jokowi untuk kemudian tidak menunjuk, hak hukum dia kalau tidak dia untuk tidak menunjukkan ijazah yang dia miliki. Walaupun ketika yang mau lihat gak ditunjukin, justru kemudian dia manggil awak media memperlihatkan ijazahnya. Tapi lagi-lagi juga timbul spekulasi, karena yang lihat pun awak media ini kan tukang pewarta gitu kan, tentunya penting dokumentasi. Lagi-lagi mereka nggak boleh membawa alat elektronik untuk merekam atau memfoto gitu kan. Dan yang lebih bikin publik bertanya-tanya adalah kemudian sosok Pak Kasmujo yang dikatakan sebagai dosen pembimbing beliau ya. Nanti kita lihat nih, kita lihat videonya Pak Kasmujo. Dulu waktu bimbing saya ingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Ya kan, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, kami aturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Oke teman-teman, jadi di video tadi dengan jelas ya jejak digitalnya Pak Jokowi ini mengungkapkan bahwasanya Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik beliau, pembimbing beliau ketika membuat skripsi ya, di masa fase akhir pendidikan beliau di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya, yang menurut beliau dia di jurusan teknologi kayu di situ kan.
Yang jelas itu clear sekali ya, sampai kemudian dia menyatakan rasa terima kasihnya, apresiasinya kepada Pak Kasmujo yang dulu katanya galak, sekarang udah lebih alim gitu kan, nggak galak lagi gitu kan. Nah, yang jelas kan di situ beliau betul-betul apresiasi Pak Kasmujo karena telah membimbing beliau dalam pembuatan skripsi gitu, jadi dosen pembimbing pembuatan skripsi beliau. Skripsi ini kan hasil karya tulis akhir ya, ketika kita seorang sarjana tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan bahwasanya kan kesininya masalah jurusan teknologi kayu juga sepertinya beritanya nggak ada gitu di Fakultas Kehutanan UGM, dan kemudian Pak Kasmujo sendiri pada waktu Pak Jokowi fase akhir pendidikannya tahun 1985 diberitakan ternyata Pak Kasmujo sendiri masih asisten dosen ya. Kalau asisten dosen tentunya belum boleh jadi dosen pembimbing ya. Dan kemudian ketika diwawancari media, bahkan Pak Kasmujo juga ini kan akhirnya keseret juga ke kasus ini ketika kemudian ada seorang advokat dari Makassar yang kemudian menggugat UGM gitu kan. Dan beliau udah sepuh saat ini gitu kan. Yang jelas pada waktu itu beliau menyatakan masih asisten dosen di situ kan. Kita nggak ngerti, saya juga nggak ngerti apakah pada waktu Pak Jokowi kemudian diwawancara oleh stasiun TV, dalam video tersebut masih lagi salah omong gitu kan Mas, atau kemudian memang pas salah omong aja gitu kan, ataukah memang seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas ini kemudian menjadi banyak tanda tanya, spekulasi lagi-lagi kalau warga dan masyarakat itu sebenarnya kepentingannya juga nggak ada banyak ya di situ. Cuman kan memang kemudian ini nih mantan presiden kita gitu kan, 2 periode gitu kan. Kalau sebagian pihak nganggep itu ini masalah ringan, masalah kecil. Saya pikir enggak ya, ini menyangkut daripada sejarah bangsa ini ya, menyangkut daripada sejarah perjalanan bangsa ini yang memang sudah betul-betul diperjuangkan oleh para pejuang, dibangun oleh para founding father gitu kan. Gimana ceritanya gitu kan sampai seperti ini, kalau saya bilang tuduhannya benar gitu kan. Dan kalaupun tuduhannya nggak benar, itu lebih fatal juga ya buat orang-orang yang memang kemarin menuduh jasanya Pak Jokowi palsu gitu kan. Tentunya konsekuensi hukum berat udah di hadapan mereka gitu kan. Apalagi kalau kemudian dinyatakan bahwasanya ijazahnya asli gitu kan, repot, pasti kasusnya akan berlanjut ya. Kasus pencemaran nama baik ini akan berlanjut dan konsekuensinya tentunya sangat berat. Artinya memang ini fase kritis, tapi kalau kemudian juga kasusnya menggantung juga nggak baik buat sejarah bangsa ini. Karena kalau menggantung jadi misteri dalam sejarah bangsa ini. Dan memang ini harus ada hasilnya ya, antara yang benar yang mana, yang salah yang mana. Gitu kan. Yang jelas ya, saya sendiri pun bertanya-tanya gitu kan, yang mana sih yang benar gitu. Karena memang dua belah pihak ini sebenarnya udah nggak bisa didamaiin. Yang satu yang A yang nuduh udah yakin bahwasanya situ palsu, yang dituduh pun meyakinkan bahwasanya yang dimiliki asli gitu kan. Artinya kalau kemudian ada pertandingan partai draw-nya, kayaknya kalau partai draw itu justru masyarakat juga justru bertanya-tanya gitu kan. Kan mungkin ada ya kayak mediasi segala macam gitu kan. Tapi kalau kemudian menggantung justru akan jadi tanda tanya dalam sejarah bangsa ini gitu kan. Dan ini kasus ini kan udah jadi konsumsi publik, jadi konsumsi masyarakat tiap hari. Kemudian namanya sekarang eranya digital ya, eranya media sosial. Harapan saya sendiri sih kemudian memang ya kemudian bisa diselesaikan dan kemudian bisa dengan sejujur-jujurnya mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, dan kedua pihak harusnya kemudian legowo kalau nanti memang sudah menerima hasilnya dari Polri, kemudian lewat pemeriksa Polri dan tim digital dan forensik kemudian masuk ke proses peradilan. Itu yang mungkin diharapkan. Nah, kalau teman-teman mungkin punya analisa tersendiri tentang masalah ini, mungkin teman-teman bisa tulis komentarnya di kolom komentar. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Lagi-lagi saya turut prihatin karena kasus ini sepertinya juga udah panjang ya terjadinya. Semoga kita mendapatkan hasil ya dari masalah yang terjadi ini. Oke, gitu aja teman-teman obrolan kita pagi hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.